Kita lanjutkan dialog kita. Kini kita ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, tadi Bu Erlina mengatakan vaksin ini menjadi harapan di tengah semakin meningginya atau meningkatnya kasus COVID-19 dan juga menyebabkan overkapasitas di banyak rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga menyebabkan tenaga medis ini mengalami kelelahan atau burnout dan bahkan masyarakat mulai merasakan kejenuhan akan pandemi yang masih saja belum berakhir. Ini apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana Anda melihat fenomena ini? Baik, terima kasih Mbak Anggita. Jadi kita lihat ya, saya prihatin sekali bahwa kasus meningkat, beban pelayanan kesehatan berat sekali, dan angka-angka kematian pada tenaga kesehatan juga memprihatinkan kita. Ya, sebetulnya dengan adanya vaksin, ini adalah pilihan yang tepat sekali dalam situasi seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan vaksin itu dengan tepat, ya. Oleh sebab itu ya, vaksin ini tujuan pemberian vaksinasi adalah untuk harusnya yang nomor satu adalah untuk menurunkan angka kematian. Ya. Yang kedua tentu harus bisa menurunkan beban pelayanan kesehatan. Ya. Yang ketiga menurunkan biaya kesehatan, dan yang keempat harus mampu berada dalam satu promosi bahwa vaksin ini aman sehingga bisa diterima. Namun kalau kita baca ya roadmap dari Kementerian Kesehatan, dan ini adalah rekomendasi dari Indonesian Technical Working Group ya untuk imunisasi di Indonesia. Saya mohon sekali dengan pemerintah, karena kebijakan yang keluar itu adalah membatasi pemberian vaksin ya saat awal ini pada mereka yang berusia 18 sampai 59 tahun. Apa yang tujuan vaksin yang saya nyatakan tadi, menurunkan angka kematian, beban kesehatan, biaya, dan juga itu semua hanya bisa kalau kita memberikan vaksinasi pada awal ini pada prioritas tenaga kesehatan dan pada mereka lansia. Ya. Ini sangat cost efektif, dan ini adalah merupakan anjuran WHO, anjuran CDC, anjuran Joint Committee United Kingdom. Korea Selatan juga saat ini memulai vaksinasi dengan kelompok lansia. Saya ragu ya, selalu saja yang dikemukakan adalah bahwa karena kita melakukan uji klinis 1859, maka ini adalah kelompok yang pertama kali kita akan berikan. Saya dapat mengatakan ini tanpa dasar ilmiah, bahkan bisa saya katakan itu mitos. Saya yakin sekali 6 produsen vaksin yang akan diterapkan di Indonesia, yakin saya tidak ada satupun yang akan menyatakan bahwa vaksin ini berbahaya atau tidak baik untuk mereka yang berusia di luar 18 dan 59. Baik. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau lah pemerintah coba meninjau kembali batasan 1859 itu, karena menurut saya merupakan program yang tidak efektif, tidak cost efektif ya. Artinya prioritas 1859 atau kelompok usia yang diprioritaskan tersebut itu tidak tepat ya Pak untuk langkah awal pemberian vaksin nanti. Bukan saya saja yang menyatakan ya, rekomendasi WHO jelas, rekomendasi CDC jelas ya. Inggris sudah memulai vaksinasi dengan memberikan pertama pada suntikan pada wanita usia 91 tahun. Bahkan nanti Ratu Elizabeth yang 94 tahun pun direncanakan akan mendapat vaksin. Baik. Kita ke Ibu Erlina. Bu Erlina, bagaimana Anda melihat prioritas pemberian vaksin di kelompok usia 1859 nanti? Saya setuju dengan Dr. Syahrizal bahwa memang prioritas vaksin ini kalau kita lihat dari WHO dan beberapa negara, mereka pertama sekali adalah lansia. Lansia di atas 65 tahun. Kemudian yang kedua adalah orang-orang dengan komorbid. Karena memang dua kelompok ini adalah kelompok yang harus dilindungi karena imunitasnya memang turun. Dan berikutnya baru tenaga kesehatan dan yang lain-lain. Nah, saya juga mungkin ingin menyampaikan hal ini kepada pemerintah agar prioritasnya juga dipikirkan kembali, dan kita tahu kan memang yang Sinovac yang dilakukan pemeriksaan penelitiannya di Bandung itu terhadap
usia 18 sampai 59 tahun, tetapi kan vaksin yang lain di luar negeri diperiksa untuk kelompok-kelompok usia yang lain. Jadi saya kira kita bisa ikutin juga itu. Jadi tidak mesti karena di Indonesia diteliti itu maka hanya kelompok itu, karena saya yakin Sinovac di negara yang lain juga di uji coba untuk kelompok tua dan kelompok anak di bawah 18 tahun. Jadi kita harus memang banyak membaca dan banyak mencari informasi agar kita mendapatkan formulasi yang tepat untuk situasi Indonesia saat ini. Dan kita tahu kan kematian juga di Indonesia banyak pada lansia dan pada orang-orang dengan komorbid. Jadi artinya mereka ini beresiko sekali. Jadi mestilah mereka termasuk yang diprioritaskan. Di samping memang tenaga kesehatan. Kalau di luar negeri tenaga kesehatan itu prioritas nomor 3. Baik. Terkait untuk menentukan prioritas siapa yang harus menerima vaksin terlebih dahulu nanti, ini dengan pengujian yang sedang dilakukan terhadap vaksin yang akan diterapkan di Indonesia, sejauh ini apakah sudah ada data terbarunya, Bu, terkait dengan efikasinya? Belum ada. Jadi teman-teman di Bandung mengatakan bahwa bulan Desember ini selesai, nanti laporannya akan dikirimkan di awal Januari ke Badan POM dan Badan POM akan melakukan evaluasi yang cepat. Jadi biasanya butuh 2 bulan, tapi karena ini situasinya pandemi maka cukup akan dilakukan evaluasi maraton sehingga butuh waktu hanya 20 hari untuk Badan POM memutuskan apakah sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat dan keluarlah izin emergency use authorization. Jadi izin pada kondisi emergency. Baik. Jadi kita sabar saja menunggu. Nah, silakan pemerintah mempersiapkan. Sekarang kan sudah mulai dilakukan mapping dan juga pendataan nama-nama orang, umurnya, komorbidnya dan lain-lain. Itu nggak apa-apa karena memang persiapan, bahkan menurut saya juga persiapan logistik lainnya harus diperhatikan seperti tadi. Ini vaksin yang masuk ke kita yang mana saja, persiapkan cold chain-nya bagaimana. Ya, jangan sampai vaksin rusak karena persiapan logistik tidak memenuhi kriteria ya. Dan juga mungkin pemerintah kan sekarang sudah menunjuk 5 orang sebagai juru bicara. Nah, mulailah para juru bicara ini melakukan tugasnya sounding, melakukan komunikasi, edukasi kepada masyarakat tentang vaksin ini, vaksinnya apa saja, bagaimana cara kerjanya, bagaimana perlindungannya, apa yang dipersiapkan oleh masyarakat dan lain-lain, sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti dan mungkin ada sukarela, ya, ada rasa sukarela bukan terpaksa untuk memvaksinasi dirinya. Baik, kita ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, jika nanti proses vaksinasi ini sudah dimulai, yaitu target pemerintah pada awal Januari 2021, ini lantas apakah protokol kesehatan 3M yang saat ini menjadi primary prevention bisa mulai ditinggalkan jika vaksinasi sudah berjalan? Tadi disampaikan Ibu Erlina ya, Januari ini mungkin awal atau akhir Januari tim uji klinis 3 akan memberikan laporan ya. Tapi yang saya dengar sebetulnya laporan itu baru untuk sekitar 540 relawan ya dari 1.620 relawan. Ini adalah laporan awal ya. Jadi baru 30% dari kelompok yang diuji coba. Menurut saya tidak apa-apa karena uji klinis 3 tahap 3 itu jumlah pesertanya paling tidak 100 sampai 10.000. Jadi kalau ada jumlah sampel ataupun relawan 540 sudah lengkap, saya kira ini nggak apa-apa ya. Ini bisa digunakan sebagai dasar BPOM untuk mempertimbangkan ya. Tentunya saja juga ada pertimbangan dari hasil-hasil uji klinik yang dilakukan di Brazil maupun yang di Turki ya atas Sinovac. Jadi saya kira dan kemungkinan lengkap mungkin bisa jadi baru bulan April itu ya 2021. Jadi saya kira itu bisa digunakan. Nah, terkait dengan tadi saya kira sekali lagi ya pemberian vaksinasi pada masyarakat bertahap ya. Jadi tidak hanya soal perlindungannya ya, tapi masih kecil sekali kelompok masyarakat untuk bisa mencapai herd immunity. Oleh sebab itu tidak ada cara lain ya. Berbarengan dengan pemberian vaksinasi secara bertahap yang tepat, kita tetap harus menggunakan dalam situasi
mengikuti protokol kesehatan. Ya. Sejauh mana Pak korelasi protokol kesehatan 3M ini dengan menjaga kesehatan masyarakat baik selama masa pandemi maupun setelah pandemi berakhir nanti? Saya kira gini ya, kata-kata pandemi berakhir itu kata-kata yang berat ya. Kenapa? Ya, satu wabah selesai itu kalau kita nyatakan tidak ada kasus baru satu pun tidak ada ya selama 2 kali masa inkubasi. Nah, bayangkan situasinya seperti itu ya. Kapan kita bisa menyatakan penyakit hilang dari muka bumi itu jika tidak ada satu kasus pun tanpa ada imunisasi. Jadi kalau tidak ada imunisasi, tapi kasus satu pun tidak ada, itu baru penyakit itu namanya dieradikasi, dihilangkan. Nah situasi wabah yang selesai itu masih sangat lama sekali, ya. Oleh sebab itu kita bilang itu terkendali lah paling tidak nanti, ya. Nah ini bisa dicapai dengan coba kita lihat ya, pada bulan Mei saya melihat sebetulnya 80% negara-negara yang terinfeksi di dunia itu berada dalam wabah menurun dan wabah terkendali. Tapi saat ini lebih dari 50% negara-negara terjangkit di dunia berada dalam situasi fluktuatif. Ya. Kenapa demikian? Karena negara-negara Eropa yang tadinya melakukan lockdown, melakukan 3M itu berhasil mengendalikan wabah. Baik. Tapi begitu mereka berhasil itu longgar dan saat ini mereka mengalami second wave. Ya, saya kira itu bukti nyata bagaimana pentingnya 3M. Ya. Baik. Kesimpulan 3T juga ya. Ya. Baik. Kesimpulan yang saya tarik dari pembicaraan kita hari ini, Bu Erlina dan juga Pak Syahrizal, adalah sembari kita menunggu proses vaksinasi dimulai maupun setelah nanti vaksinasi berjalan, ini kita tidak boleh termakan euforia vaksin, melainkan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M sebagai primary prevention dalam menanggulangi COVID-19. Terima kasih Bu Erlina dan juga Pak Syahrizal telah hadir bersama kami dalam Dialog Lunch Talk kali ini.